Di ujung Asia Tenggara, di mana hutan lebat bertemu tebing batu yang kokoh, sebuah tragedi kuno kembali terulang. Kuil Preah Vihear dan Ta Muen Tom, peninggalan suci berusia ribuan tahun, berdiri sebagai saksi bisu dari pertumpahan darah yang tak kunjung usai. Tahun 2025 menyaksikan kobaran api baru. Kamboja melawan Thailand, dua bangsa tetangga yang terperangkap dalam sengketa perbatasan yang penuh darah dan air mata. Apa yang membawa mereka kembali ke tepi jurang peperangan? Akar sejarah yang terpendam dalam kebanggaan nasional yang membara atau ambisi politik yang tak terkendali? Ini adalah kisah tentang tanah yang diperebutkan, nyawa yang dikorbankan, dan luka yang tak pernah sembuh. Semuanya bermula dari sebuah garis di peta, garis yang kabur, penuh kontroversi, dan syarat akan kebencian. Kuil Preah Vihear, sebuah mahakarya arsitektur Khmer dari abad ke-11, berdiri megah di tebing pegunungan Dangrek di perbatasan Kamboja dan Thailand. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa kuil ini adalah milik Kamboja berdasarkan peta kolonial Prancis yang dibuat pada tahun 1904. Namun, wilayah seluas 4,6 km persegi di sekitar kuil tetap menjadi sumber perselisihan. Thailand, dengan kebanggaan nasional yang menggelegar, menolak menerima keputusan itu sepenuhnya. Bagi mereka, tanah itu adalah bagian dari sejarah dan identitas mereka. Sementara itu, Kamboja memandang kuil sebagai simbol kedaulatan yang tak bisa diganggu-gugat. Garis perbatasan itu yang seharusnya memisahkan justru menjadi tali yang mengikat kedua bangsa dalam konflik abadi. Namun, Preah Vihear bukan satu-satunya luka. Di selatan, kuil Ta Muen Tom, peninggalan Khmer lain dari abad ke-10, juga menjadi bara dalam sengketa ini. Terletak di zona abu-abu perbatasan, kuil ini diklaim oleh kedua negara berdasarkan interpretasi peta yang berbeda. Peta kolonial Prancis menempatkan Ta Muen Tom di wilayah Kamboja, tetapi Thailand bersikeras bahwa kuil itu berada di provinsi Surin mereka. Konflik ini bukan sekadar soal batu dan kuil, tetapi tentang sumber daya, pengaruh geopolitik, dan harga diri nasional. Selama puluhan tahun, kedua negara terlibat dalam negosiasi yang rapuh, seringkali diwarnai oleh ketegangan militer dan retorika politik yang memanas. Maju cepat ke tahun 2025, ketika bara lama kembali membakar. Pada 28 Mei 2025, sebuah insiden di dekat Ta Muen Tom mengguncang kedua bangsa. Tentara Thailand melintasi garis perbatasan yang disengketakan, memicu tuduhan pelanggaran kedaulatan dari Kamboja. Thailand, sebaliknya, menuduh Kamboja menanam ranjau darat yang melukai dua tentaranya. Ledakan ranjau itu bukan hanya melukai tubuh, tetapi juga kepercayaan. Suara senapan dan granat menggema di lembah, mengakhiri gencatan senjata yang telah bertahan dengan susah payah. Media di kedua negara segera membesar-besarkan insiden ini, memicu kemarahan publik dan memperdalam jurang permusuhan. Dampaknya segera terasa. Desa-desa di perbatasan yang selama ini hidup dalam ketenangan relatif berubah menjadi medan ketakutan. Gambar-gambar dramatis dari tentara Thailand yang dievakuasi dengan luka parah akibat ranjau membanjiri media sosial. Di Kamboja, pemerintah menyangkal tuduhan ranjau, menyebutnya sebagai alasan yang dibuat-buat untuk membenarkan agresi Thailand. Ketegangan meningkat dan dunia mulai memperhatikan
Apa yang awalnya hanya insiden lokal kini mengancam menjadi konflik terbuka dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Puncaknya terjadi pada 24 Juli 2025 ketika langit di atas Tam Nguyen Tom bergetar oleh deru jet tempur F-16 milik Thailand. Serangan udara ini menargetkan posisi yang diduga milik Kamboja, mengguncang wilayah perbatasan dengan ledakan yang menggetarkan bumi. Kamboja tidak tinggal diam. Dengan cepat, mereka membalas dengan roket-roket yang menghantam desa-desa di sisi Thailand. Sebuah toko 7-Eleven di Provinsi Surin, simbol modernitas di tengah konflik kuno, terbakar habis dalam serangan itu. Asap mengepul, menyisakan puing-puing dan keputusasaan. Perbatasan yang dulu ramai dengan pedagang dan wisatawan, kini menjadi zona perang, dengan warga sipil terperangkap di tengahnya. Di balik gemuruh senjata, ada cerita yang lebih tragis. Cerita rakyat biasa. Ribuan warga di kedua sisi perbatasan terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sekolah-sekolah ditutup, pasar menjadi sepi, dan keluarga-keluarga tercerai-berai. Di Kamboja, laporan menyebutkan anak-anak dan warga sipil terluka akibat serangan artileri Thailand. Di Thailand, kemarahan publik memuncak, menuntut pembalasan atas apa yang mereka anggap sebagai provokasi Kamboja. Media sosial menjadi medan pertempuran baru dengan propaganda dari kedua belah pihak memperdalam kebencian. Gambar-gambar kehancuran, rumah yang hancur, jalan yang berlubang, dan wajah-wajah penuh ketakutan menyebar ke seluruh dunia, mengingatkan kita akan harga sejati dari konflik ini. Pada puncak krisis, Thailand menutup perbatasan mereka, menghentikan semua perdagangan dan perjalanan dengan Kamboja. Pemerintah Thailand menyatakan bahwa mereka akan mempertahankan kedaulatan mereka dengan segala cara yang diperlukan. Sebuah pernyataan yang disambut dengan sorak-sorai nasionalis di dalam negeri, tetapi dengan kecemasan di panggung internasional. Kamboja, di sisi lain, menyerukan mediasi internasional, namun dengan nada penuh kecurigaan. Mereka menuduh Thailand menggunakan insiden ranjau sebagai dalih untuk memperluas pengaruh di wilayah sengketa. Ketegangan ini bukan hanya soal militer, tetapi juga politik. Di kedua negara, para pemimpin menghadapi tekanan domestik untuk tampil keras, mengorbankan diplomasi demi popularitas. Konflik Kamboja dan Thailand tahun 2025 adalah cermin dari masa lalu yang tak pernah selesai. Kuil Preah Vihear dan Tam Nguyen Tom yang seharusnya menjadi simbol kejayaan budaya Khmer kini menjadi monumen tragedi. Sengketa ini bukan hanya tentang garis di peta, tetapi tentang kebanggaan yang membutakan, sejarah yang tak terselesaikan, dan ambisi yang mengorbankan nyawa. Di tengah asap perang, ada suara-suara yang merindukan kedamaian. Suara petani, ibu, dan anak-anak yang hanya ingin kembali ke kehidupan mereka. Namun, suara itu tenggelam dalam deru jet tempur dan ledakan roket. Pertanyaan besar tetap menggantung. Akankah kedua bangsa ini mampu melangkah mundur dari jurang? Atau akankah kuil-kuil kuno ini terus menyaksikan air mata dan darah? Saat matahari terbenam di pegunungan Dangrek, bayang-bayang kuil tetap berdiri, tak tergoyahkan oleh waktu atau perang. Namun, di bawah bayang-bayang itu, rakyat Kamboja dan Thailand membayar harga dari konflik yang seharusnya bisa dihindari. Ini adalah pengingat pahit bahwa sejarah
jika tidak dipelajari dan diselesaikan, akan terus menghantui masa depan. Akankah generasi mendatang melihat kuil-kuil ini sebagai simbol perdamaian atau sebagai pengingat akan luka yang tak pernah sembuh?